Peran instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sektor kehutanan antara lain, yang pertama, perumusan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan daerah. Yang kedua, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Yang ketiga, pengawasan dan perlindungan hutan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial. Yang kelima, pengelolaan data dan perencanaan kehutanan. Alasan kami memilih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat magang kami, karena yang pertama, kami bisa belajar memahami sistem dan tata kelola kehutanan dalam instansi pemerintahan. Yang kedua, lingkup kerja yang komprehensif dan strategis memuat berbagai macam bidang, mulai dari pengelolaan hutan, konservasi, produksi dan pemasaran hasil hutan, perhutanan sosial dan penyuluhan, serta lainnya. Lalu yang ketiga, mendukung penguatan kompetensi profesional kehutanan melalui pengalaman praktik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang kehutanan dan lingkungan. Metode yang kami gunakan di magang mandiri kami yaitu yang pertama observasi partisipatif aktif, yaitu mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan teknis dan administrasi untuk memahami alur kerja serta implementasi program kehutanan di instansi. Lalu yang kedua, learning by doing, yaitu pembelajaran dilakukan melalui praktik langsung, termasuk pengamatan dan pengukuran di lapangan, pengolahan data lapangan, kelola administrasi, dan berita acara kegiatan. Lalu yang ketiga, analisis dokumen dan regulasi, yaitu kegiatan ini dilakukan melalui telaah kebijakan, pedoman teknis, dan laporan program untuk memahami dasar hukum, arah pelaksanaan kegiatan, serta implementasi di lapangan. Selanjutnya, kami sebagai mahasiswa yang melakukan magang memiliki peran diantaranya yaitu yang pertama, sebagai kontributor akademik dan reflektor kritis program dalam mengintegrasikan teori yang telah kami peroleh selama di perkuliahan dengan praktik lapangan serta melakukan refleksi evaluatif terhadap pelaksanaan program. Lalu yang kedua, asisten teknis dan administratif pada bidang perhutanan sosial serta produksi dan pemasaran hasil hutan melalui aksi program, pengolahan data, dokumentasi, penyusunan laporan yang mampu menunjukkan kemampuan memahami sistem kerja serta ketelitian dalam administrasi program kehutanan. Lalu yang ketiga, pendukung kegiatan lapangan dan monitoring program, di mana di sini kami berpartisipasi dalam pendampingan, penyuluhan, monitoring, serta kegiatan pengembangan usaha dan pemasaran hasil hutan. Setelah kami melakukan magang, kami dapat memperoleh hard skills berupa yang pertama, kemampuan menganalisis implementasi kebijakan perhutanan sosial di tingkat operasional. Yang kedua, melakukan pengolahan, interpretasi, dan penyajian data program kehutanan secara sistematis. Lalu yang ketiga, pemahaman rantai nilai atau value chain pada produksi dan pemasaran hasil hutan. Yang keempat, penyusunan hasil magang dan evaluasi program berdasarkan pengalaman. Selain hard skills, kami juga memperoleh soft skills, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi kami secara profesional dan berkoordinasi dengan lintas sektor maupun bidang. Lalu yang kedua, kami mampu beradaptasi terhadap sistem birokrasi pemerintahan dan budaya kerja formal. Yang ketiga, kami mampu memanajemen waktu dengan lebih baik dan bertanggung jawab terhadap target kerja yang telah diberikan. Lalu yang keempat, kami mampu menerapkan cara pikir analitis dan problem solving untuk mengatasi permasalahan pada konteks kebijakan dan lapangan. Lalu yang kelima, kami mampu meningkatkan integritas, etika kerja, dan profesionalisme di bidang kehutanan. Keterkaitan antara kegiatan magang yang telah kami lakukan dengan kompetensi kehutanan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan monitoring industri kayu yang memberikan pemahaman kepada kami mengenai pengelolaan dan pengawasan hasil hutan kayu.
Yang kedua yakni pelaksanaan stok opnam bahan baku kayu yang membantu kami untuk memahami sistem penatausahaan hasil hutan. Yang ketiga yakni kegiatan inventarisasi pada hutan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kompetensi inventarisasi sumber daya hutan. Selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi sistem informasi kayu rakyat yang memberikan wawasan tentang sistem administrasi dan pelaporan hasil hutan. Kegiatan selanjutnya yaitu partisipasi dalam rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang menunjukkan peran instansi pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara berkelanjutan. Kendala yang kami hadapi selama magang diantaranya yaitu yang pertama, keterbatasan pada waktu dan sumber daya yang tersedia membuat beberapa kegiatan teknis seperti pengambilan dan pengolahan data belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan waktu operasional jam kerja kami yang hanya 8 hingga 9 jam itu belum memiliki pembagian waktu yang optimal. Lalu yang kedua, kami juga merasakan instansi perlu beradaptasi dengan penggunaan teknologi dan sistem administrasi digital sehingga data-data dapat terarsip secara rapi karena sebelumnya belum terlalu terbiasa dengan sistem tersebut. Yang ketiga, pola pembelajaran selama magang cukup menuntut inisiatif dan kemandirian dari mahasiswa, sehingga kami memerlukan penyesuaian dalam cara belajar dan bekerja secara mandiri ke pembimbing kami. Untuk mengatasi kendala tersebut, ke depannya terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan membuat perencanaan dan prioritas kerja yang lebih terstruktur, agar keterbatasan waktu dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman terkait penggunaan teknologi dan sistem digital melalui proses belajar mandiri maupun pendampingan singkat agar pekerjaan bisa dilakukan lebih efisien. Lalu yang ketiga, memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan pembimbing melalui diskusi atau arahan yang lebih rutin, sehingga proses pembelajaran selama magang mandiri kami dapat berjalan lebih jelas dan terarah. Pembelajaran dari permasalahan yang ditemui. Yang pertama yaitu kami menemukan perbedaan antara data administrasi dan kondisi lapangan pada beberapa kegiatan monitoring, sehingga kami dapat menganalisis sebab akibat dan bagaimana solusinya. Selanjutnya yaitu keterbatasan data lapangan menjadi tantangan dalam proses inventarisasi dan pengumpulan informasi. Yang ketiga yaitu diperlukan ketelitian dalam pencatatan dan verifikasi data hasil hutan. Yang keempat yaitu pentingnya koordinasi antara pihak pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam pengelolaan kehutanan. Yang kelima yaitu kegiatan sosialisasi yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sistem administrasi kehutanan masih perlu ditingkatkan. Manfaat magang bagi pengembangan akademik dan karir. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk menerapkan teori kehutanan yang dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik lapangan. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman tentang sistem kerja di instansi pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan kerja sama tim, komunikasi, dan adaptasi di lingkungan kerja. Yang keempat yaitu memberikan pengalaman praktis yang dapat mendukung kesiapan memasuki dunia kerja. Selanjutnya yaitu dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan sumber daya hutan secara teknis maupun administratif. Kesan dan pesan yang dapat diperoleh dari kegiatan magang. Kegiatan magang memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami penerapan ilmu kehutanan di dunia kerja, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami telah memperoleh banyak pengetahuan baru, pengalaman lapangan, serta wawasan mengenai pengelolaan kehutanan secara praktis. Diharapkan kegiatan magang ini dapat terus dilaksanakan agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang nyata sebelum memasuki dunia profesional. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang.
Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbing lapangan, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama kegiatan magang berlangsung.